Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Gimana kabarnya teman-teman? Gimana kabarnya adik-adik, anak-anak? Alhamdulillah. Pagi hari ini ada yang belum sarapan? Ada, Pak Guru. Tadi bangunan yang telat sholat subuh siapa? Ayo angkat tangan. Ya, Pak Guru. Tidurnya kemalaman ya? Kayaknya main gamenya kemalaman ya? Kebanyakan nih main gamenya ini. Oke teman-teman ya, sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus juga kita mulai dengan bacaan doa Rabbi zidni ilma ya. 1, 2, 3. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum kita mulai, jadi kemarin seperti Bapak sampaikan, jadi hari ini kita akan membahas tentang apa ya teman-teman? Ada yang ingat? Mat lazim ya, macam-macam mat lazim. Ada yang mungkin ada yang udah tahu mat lazim itu ada berapa? Belum, Pak Hah? Guru. Oh belum tahu. Wahyu belum tahu Wahyu. Belum, Pak Oh belum ya. Ya oke. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam mat lazim. Jadi secara sekilas mat lazim ini ada 2. Nah, terus nanti setiap mat lazim yang ada 2 ini dibagi lagi menjadi 2. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita ada ice breaking dulu. Ice breaking kita sekarang gini. Kita berhitung sambil bernyanyi. Berhitung sambil bernyanyi. Jadi gini ya, ikutin ya. Jarinya juga ngikutin ini ya. Kita ngitung 1 sampai 5. Tapi satunya gini. 1 2 3 4 5. Saya ulangi. Pak Guru ulangi. 1 2 3 4 5. Udah paham? Sekarang lagunya gini. 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1. Bisa? Ayo. Sekarang kita mulai ya. Ntar kita mulai kalau emang masih belum ada yang lancar, kita mulai 2 kali, oke? Sekarang kita mulai 1 2 3. 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Weh, wah lancar semua. Bagus. Oh salah tadi. Oh parah salah. Berarti nanti kita suruh maju. Enggak bercanda ya. Ya, sekarang kita mulai materi. Nah, jadi pada pembahasan kali ini materi kita tentang macam-macam mad lazim. Jadi, macam-macam mad lazim ini kita akan membahas. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi kita nanti ada bahas tentang pengertiannya, adik-adik. Jadi nanti kita anak-anak kita bahas tentang pengertiannya. Terus mad lazim yang pertama ada mad lazim kalimi. Terus yang kedua nanti ada mad lazim harfi. Nah, gitu. Jadi pertama kita masuk ke pengertiannya. Nah, gini. Pengertiannya adalah mad lazim yaitu mad yang apabila mad itu bertemu sukun bawaan atau sukun asli gitu. Jadi dalam keadaan waqaf ataupun wasol gitu. Jadi itu pengertiannya. Jadi ketika ada mad bertemu huruf sukun asli atau sukun bawaan gitu. Kalau sukun asli ya udah bentuknya yang sukun asli, tapi kalau sukun bawaan dia tasdid. Tapi kalau dijabarkan itu menjadi sukun bawaan gitu. Maksudnya sukun bawaan, dia bukan sukun asli. Sekarang kita masuk ke macam-macamnya. Nah, di sini yang pertama ada macam-macam yang pertama yaitu kalimi atau kilmi. Biasanya ada yang nyebut kilmi, ada yang kalimi, tapi bukan kilmi bahasa Inggris ya. Kalau kilmi bahasa Inggris nanti saya nggak hidup lagi. Nah, terus habis itu, jadi di situ yang pertama kalimi. Nah, yang kalimi itu ada mad yang bertemu sukun asli pada kalimat Al-Qur'an itu. Ya, dan dibaca dengan kadar 6 harokat. Nah, di sini pembagian yang kalimi itu ada 2. Yang pertama ada musaqqal kalimi atau yang berat, musaqqal kalimi. Nah, yang pertama ini apabila dia mad yang bertemu dengan tasdid, ya kan? Mad bertemu dengan tasdid dan dibaca dengan gunnah. Nah, jadi
mat musaqqal kalimi, mat lazim musaqqal kalimi atau mat lazim kalimi musaqqal itu apabila mat bertemu dengan tasdid dan dibaca dengan gunnah. Itu yang pertama, pembagian pertama dari mat lazim kalimi musaqqal atau musaqqal kalimi. Terus yang kedua ada mat lazim mukhaffaf kalimi atau kalimi mukhaffaf. Sama aja penyebutannya. Nah, kalau yang mukhaffaf ini dia yang pertama pengertiannya itu apabila mat bertemu dengan sukun asli gitu dan dibaca tidak dengan gunnah. Nah, tetapi tidak dengan gunnah pembacaannya. Kalau yang tadi musaqqal dengan gunnah, tapi kalau ini tidak dengan gunnah gitu. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang tadi kita ulangi lagi. Kalau yang musaqqal tadi apa? Ketika mat bertemu dengan tasdid. Terus yang kedua dibaca dengan gunnah. Nah, sekarang yang mukhaffaf. Kalau mukhaffaf itu ketika apa? Mat bertemu sukun asli dan dia tidak dibaca dengan gunnah. Nah, ini adalah pembagian macam-macam mat yang pertama dari kalimi, mat lazim kalimi. Kemudian kita masuk ke pembagian yang kedua. Nah, materi kita kali ini nggak terlalu banyak teman-teman, adik-adik, anak-anak. Jadi kita materi kita cuman sampai sini aja. Nah, ini kemudian pembagian yang kedua atau macam-macam yang kedua yaitu mat lazim harfi. Nah, mat lazim harfi. Mat lazim harfi ini apa? Nah, mat lazim harfi ini adalah mat yang ketika bertemu sukun asli atau biasa disebut dengan huruf muqatta'ah. Ada yang udah tahu apa itu artinya huruf muqatta'ah? Nah, huruf yang terdapat pada awal surat. Itu huruf muqatta'ah atau fawatihus suwar. Biasanya disebut dengan istilah lain yaitu fawatihus suwar. Nah, itu jadi pembuka di beberapa surat yang terdapat pada awalan surat. Nah, ini dibaca juga dengan kadar 6 harokat. Jadi semua mat lazim ini kita baca dengan 6 harokat. Nah, itu. Dan di sini seperti mat lazim kalimi yang harfi juga ada dua pembagian. Nah, yang pertama ada mat musaqqal harfi atau harfi musaqqal, yaitu apabila mat ini bertemu dengan tasdid tapi tidak digunakan atau bertemu dengan sukun tapi tidak digunakan. Nah, sukun bawaan. Nah, kalau musaqqal ini dia bertemu dengan tasdid atau sukun tapi tidak digunakan, ya kan? Itu dibaca dengan gunnah kalau musaqqal. Tapi kalau mukhaffaf, sekarang mukhaffaf ini apabila dia matnya bertemu dengan sukun asli, ya kan? Bertemu dengan sukun asli tetapi tidak dibaca dengan gunnah. Nah, perbedaannya secara umum ya, teman-teman ya. Ada anak-anak. Jadi musaqqal itu ketika huruf mat, ya kan, bertemu dengan sukun bawaan tapi dibaca dengan gunnah. Nah, sekarang perbedaannya. Kalau yang kalimi sama harfi bedanya apa? Kalau kalimi itu dia berbentuk kalimat. Berbentuk kalimat. Kalau misalnya yang harfi itu huruf yang huruf muqatta'ah tadi di awal-awal surat. Nah, itu. Jadi bedanya musaqqal tadi ketika bertemu dengan sukun bawaan, ya kan, atau tasdid tadi. Biasanya kalau di Al-Qur'an itu ditulis dengan tasdid. Ada beberapa Al-Qur'an yang ditulis dengan tasdid. Nah, ketika bertemu dengan tasdid dan dia dibaca dengan gunnah. Kalau ini yang dibaca dengan gunnah berarti apa? Musaqqal. Tapi kalau misalnya yang tidak dibaca dengan gunnah berarti mukhaffaf. Nah, sekarang Pak Guru punya istilahnya game evaluasi lah supaya teman-teman ini kira-kira paham atau enggak. Nah, jadi di sini ada nomor-nomor. Nanti di sini ada kartu. Gitu kan. Kartunya ini nanti isinya ada contoh. Gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ini, nanti sebelum kita masuk game ini, kita praktek dulu cara baca dari mat yang lazim kalimi sama mat lazim harfi. Oke. Sekarang kita praktek dulu sebelum masuk ke game. Ya kan? Nah, yang pertama ini tadi kita masuk ke mat lazim kalimi, ya kan? Mat lazim kalimi. Coba ada yang berani ngulangin definisi atau pengertian tentang mat lazim kalimi? Yang berani angkat tangan. Ada yang berani? Ada hadiahnya loh. Ada yang berani? Oh, nggak ada. Ya udah. Jadi mat lazim itu, ya kan? Kita ulangi sedikit. Mat lazim itu yaitu yang apabila mat yang bertemu sukun bawaan atau asli, ya kan? Dan dia dibaca 6 harokat keadaannya wakaf atau wasol. Nah, kemudian mat lazim kalimi. Nah, itu ketika mat yang sukunnya sukun asli, ya kan? Pada Al-Qur'an dan dibaca dengan 6 harokat.
Nah, kemudian pembagian dari mat kalimi, ya kan? Mat kalimi lazim mutsaqal itu tadi yang tasdid bertemu huruf mat bertemu tasdid dan dibaca dengan gunnah, dan juga mukhaffaf huruf mat yang bertemu sukun asli dan tidak dibaca dengan gunnah. Sekarang contohnya. Di situ ada contohnya waladdallin. Nah, waladdallin. Nah, coba kita praktek ya, semuanya ya. Kita praktek 1 2 3. Waladdallin. Lagi kita ulangi sekali lagi. Waladdallin. Nah, itu yang mutsaqal. Terus habis itu lanjut kita ke yang harfi. Nah, mat lazim yang harfi. Itu contohnya di awal surat. Contohnya ya, kita contohin yang paling pertama aja. Alif lam mim. Nah, itu ya. Kita ulang lagi. Alif lam mim. Kita ulangi ya, bareng-bareng ya. 1 2 3. Alif lam mim. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke game. Nah, di sini ada nomor-nomornya. Nanti nomor-nomornya menentukan kartu yang di sini. Habis itu ntar anak-anak dapat kartu apa? Tolong disebutkan namanya mat lazim apa, terus cara bacanya gimana. Oke? Kita mulai dari yang anak-anak laki dulu. Ayo, yang berani. Ya Allah. Ayo. Satu. Enggak satu. Nah, Dua apa satu? nih, Satu. nomor 4. Ini nomor 4. Disebutnya mat lazim apa? Mat lazim harfi mutsaqal. Mat lazim harfi mukhaffaf. Cara bacanya sekarang gimana? Cara bacanya yaitu dengan cara ketika mat bertemu 6 harokat. 6 harokat. Coba dicontohin. Alif lam ro. Nah, masya Allah. Nah, itu benar ya. Jadi ini alif lam ro itu adalah mat lazim mukhaffaf harfi. Kemudian sekarang dari anak-anak yang perempuan. Ayo, satu orang. Nomor berapa itu? Nomor 2. Ini nomor 2. Nah, Al-ana. itu nama mat apa? Mat lazim. Lazim kali. Kalimi. Mas lazim kalimi mukhaffaf. Betul, masya Allah. Jadi yang al-an ini adalah mat lazim mukhaffaf kalimina. Jadi itu ya anak-anak. Jadi ini pembahasan pada hari ini. Kemudian selesailah kita materi pada kali ini. Selesai materi kita pada kali ini dan kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, saya tutup dengan bacaan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jawab.